Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masuk pertemuan ke-10, tanggal 8 Juni 2024. Kita langsung saja, teman-teman, ya, walaupun tadi ada kendala suara. Ya. Nanti teman-teman akan saya berikan yang saya berikan kepada Anda. Ya, oke. Ya, kita akan mulai saja, teman-teman. Kita mulai dalam ekonomi pembangunan, pertemuan ke-10, teman-teman, ya. Tetap semangat. Di hari ke Sabtu, ya. Hari ke Sabtu, pertemuan ke-10, dengan judul proses pembangunan dalam perekonomian. Ya, kita mulai saja. Ini Sabtu 8 Juni 2024, kita mulai dari jam 3 sore sampai selesai, ya. Kemarin kita tertunda libur Pancasila 1 Juni 2024. Ini ada tugas studi kasus kelima, ya. Mau nanti teman-teman kerjakan. Seperti biasa, tulis kerjakan dengan baik, dengan sempurna, ya, melalui email saya yang sudah ditentukan di WA Group. Ya, baik, teman-teman. Kita akan bicara tentang makna proses pembangunan keberhasilan negara, teman-teman, ya. Tentunya pembangunan yang sering kita maknai bahwa pembangunan suatu usaha, ya, bagaimana membuat kehidupan suatu bangsa dari suatu negara ini menjadi lebih sejahtera, ya. Tentunya kesejahteraan sendiri dapat dimaknai bahwa manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari sisi ekonominya, pasti, ya. Namun ada pemahaman lain tentang pembangunan yang bukan hanya sekedar berbicara kesejahteraan atau kemajuan semata, tetapi pembangunan dapat mengandung arti perubahan terhadap fisik, seperti apa makna pembangunan lebih kepada fisik kita dapat melihat suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam, lalu bagaimana kita mampu memperbaiki segala sarana yang menunjang kegiatan usahanya. Tentunya kawan-kawan, pengertian proses merupakan tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan. Tentunya hasil yang dicapai pekerjaan tersebut harus mampu, ya, menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan, bagaimana kita melaksanakan suatu pekerjaan, perlunya adanya proses yang tepat, ya. Artinya setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, ya, sesuai dengan tujuan pekerjaan dan diselesaikan secara yang tepat waktu, ya. Tentunya serangkaian ini, teman-teman, tahapan kegiatan manusia mulai dari bagaimana kita menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan atau target yang diinginkan juga dapat menunjukkan pengertian dari proses, ya. Tentunya makna lain dari proses, kita berbicara sebuah keadaan yang kita akan mulai dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan pekerjaan dan berbagai tindakan, teman-teman. Kita lanjutkan, kawan-kawan, bagaimana tadi kita sudah bicara tentang proses, ya. Tentunya proses pembangunan secara umum adalah berbicara rangkaian tahapan kegiatan mulai bagaimana kita menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan dalam berbagai konteks sebuah negara, sehingga menjadi suatu bangsa atau negara menjadi lebih sejahtera dan maju, ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Bukan hanya sekedar itu, pembangunan dapat dimaknai pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik, ya, saja, ya, tidak hanya bicara fisik saja, tetapi penting bagi kita bagaimana kita menyelaraskan makna pembangunan itu pada gambaran pertumbuhan kemajuan suatu negara. Meski makna pembangunan yang pahami secara umum tersebut tidaklah salah. Jadi kawan-kawan, secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha bagaimana kita mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana kita gambarkan oleh suatu negara. Ada pepatah menyatakan and increasing attainment of one's own cultural value. Yang bisa kita jelaskan bahwa suatu negara dapat mencapai tujuannya tergantung pada nilai-nilai budaya negara tersebut, ya. Jadi artinya keberhasilan suatu negara tergantung pada nilai-nilai budaya negara tersebut, ya. Mudah-mudahan kita selalu berusaha agar budaya negara kita maju, kita pun juga sukses, kawan-kawan, ya. Nah, mungkin Anda akan bertanya, bagaimana tentang pembangunan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Tentunya negara Indonesia sudah memberikan gambaran pada dasarnya Itu minuman memiliki apa? ideologi Apa dulu? pembangunan. Lapa. Tolong Gak suka di-mute, lapa. kawan. Halo, halo. Dari Pohartis gak suka. Halo, tolong di-mute. Tolong di-mute, halo, ya. Tolong kawan-kawan di-mute, ya. Siapa ini? Halo, tolong di-mute. Tolong di-mute. Coba itu rasa apa nih? Rasa mencintaimu. Tolong di-mute. Tolong di-mute.
Ya, mohon kawan-kawan tolong mute ya kawan-kawan ya. Ya, tentunya negara Indonesia ini Putri, Dadannya dikit Putri, di warung itu ya. siapa sih tadi nih? Saya harus keluarin. Kak. Tri, tolong dong Tri. Halo Tri. Menyala. Halo Tri. Putri, unmute dulu Putri. Putri, saya keluarin kamu ya, Bu. Mohon maaf ya. Maulid. Jijik sih. Halo Tri, bisa diikutin nggak Tri? Tri? Oke ya teman-teman, mohon ini ya Putri tolong ya. Ini kan jadi jelek sekali ya. Ini kita siaran di YouTube ya. Oke ya, kita mulai saja lagi. Tentunya dalam Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman, ya, mengarah kepada keadilan selain dalam bab 14 Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang kesejahteraan untuk masyarakat, bagaimana kita menekankan sistem perekonomian dianut di Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan, dalam hal ini sumber daya alam menjadi dasar utama kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara yang dipergunakan bagaimana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Selanjutnya apabila kemakmuran bagi seluruh rakyat belum tercapai, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menegaskan bahwa orang-orang miskin, fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu terlantar dipelihara oleh negara ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Ya. Tentunya kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Kita lihat kawan-kawan bahwa pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,45, 5,73, 5,01, 5,03% ya. Oke, Tri, saya tidak bisa masukkan Anda ya. Sisi lapangan ini kerja kita lihat bagaimana ya pemerintah sudah membuat prasarana ya, bagaimana dalam hal pertambangan, perdagangan ya, dan industri semakin bertumbuh ya. Ini suatu hal yang kita syukuri kawan-kawan ya. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana sisi pengeluaran ya. Sisi pengeluaran adalah konstruksi rumah tangga membaik seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi ya sebesar 4,5% ya. Kita perhatikan ya. Lalu investasi tetap baik berjalan dengan kinerja ekspor meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan akibat investasi bangunan yang masih terbatas sebesar 2,11%. Lalu konsumsi pemerintah tumbuh positif terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai ya 3,99% ya. Lalu ekspor tumbuh tinggi ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat 11,68%. Sehingga teman-teman, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang kemarin, Mei tahun lalu 2023 diperkirakan tetap kuat ya. Alhamdulillah kita juga masih kuat setelah melewati Mei 2024 sampai Juni 2024 sebesar 4,5 sampai 5,3% didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Artinya ekonomi Indonesia semakin membaik ya. Teman-teman, tentunya pengaruh kuat proses pembangunan terhadap perekonomian. Ada teori Arthur Lewis menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi terjadi di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan harus berjalan seimbang kawan-kawan ya. Sedangkan Lewis menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara terbagi menjadi dua, yang lebih pada subsistem atau mengarah pada sektor tradisional dapat digambarkan dengan sektor pertanian di desa-desa. Dan sektor modern yang kedua lebih terarah pada kemajuan teknologi atau sektor industri ya. Industri sektor subsistem yang digambarkan pada sektor pertanian yang tenaga kerjanya bergerak di sektor pertanian yang sederhana, tergambar dari peralatan yang sederhana dengan upah yang diterima di sektor yang lebih rendah. Artinya surplus tenaga kerja semakin tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat upahnya, marginal produk nol dan terjadi law of diminishing return ya. Tentunya sektor modern tergambar pada sektor industri lebih menunjukkan pada
bagaimana produktivitas dan input tenaga kerja, marginal produk positif, pertumbuhan tenaga kerja, pertambahan output, ya. Semua negara dari tahun ke tahun terus mengalami proses transformasi ekonomi, di mana itu merupakan bagian dari proses pembangunan dalam perekonomian, transformasi yang terus menggeser kegiatan masyarakatnya dari yang subsistem ke modern, kawan-kawan. Ya. Tentunya kawan-kawan kita lihat gambar teori Arthur Lewis, teman-teman, di mana terlihat sektor pertanian tradisional di pedesaan, ya, jumlah penduduk tinggi, surplus tenaga kerja, MP sama dengan 0, produktivitas rendah, upah rendah. Lalu sektor industri kita lihat membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, produktivitas tinggi dan upah tinggi, sehingga teman-teman perbedaan kondisi ini timbul perbedaan tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan, lalu mengakibatkan tenaga kerja perkotaan meningkat, produktivitas meningkat, pendapatan meningkat, lalu permintaan pangan meningkat menjadi sektor pertanian, permintaan secara umum meningkat, produktivitas barang, jasa, PDB meningkat, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya. Sehingga kita perhatikan teman-teman proses roda pembangunan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, ya. Artinya negara berkembang dan negara maju tentu ada perbedaan, teman-teman, ya. Di mana negara maju pada proses pembangunan dalam perekonomian yaitu pada permasalahan kependudukan, ya. Contoh permasalahan pendudukan pada negara berkembang salah satunya masih terbatasnya kepemilikan terhadap lahan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang mengolah lahan tersebut menjadi lahan pertanian di negara-negara berkembang sangat terbatas, ya. Selanjutnya, beberapa negara berkembang tersebut memunculkan masalah banyaknya pengangguran di negara berkembang. Jenis penganggurannya adalah pengangguran terbuka dan pengangguran yang memunculkan jenis pengangguran musiman. Ya, ini banyak terjadi, kawan-kawan. Ya, tentunya masalah ini sangat kompleks, ya. Namun di sisi lain dapat pula sebuah proses pembangunan, termasuk proses pembangunan yang berjalan dalam ekonomi dapat berkembang karena sejarah, ya. Saya ceritakan sejarah, nanti kita contoh, kita akan lihat mengiringi negara tersebut, ya. Maka kita lihat teman-teman ada teori Fay and Rennies menyatakan tentang ekonomi pembangunan, berbicara merupakan konsep berkaitan dengan transfer tenaga kerja dan sektor pertanian ke sektor industri. Dan permasalahan ini masih dikaji ulang dalam teori industri mendukung kegiatan ekonomi pertanian dan pembangunan, ya. Kita akan lihat apa yang terjadi, ya, kenyataan yang ada di penulisan ini. Dualisme industrialisasi sebagai pengembangan wilayah dalam studi kasus industri Palur Kabupaten Karanganyar, ya. Bisa kita lihat di Google nanti teman-teman lihat bahwa industrialisasi membuat pengembangan kawasan industri tentu merembet ke konversi lahan pertanian. Dari pengembangan kawasan industri ada hasil produktivitas tinggi, produksinya tinggi, nilai jual hasil produksi lebih tinggi. Konversi lahan pertanian apa akibatnya? Penurunan produktivitas dan nilai jual hasil produksi lebih rendah, ya. Dari hal tersebut yang pertama dari industri adanya penyerapan tenaga kerja tinggi dan sektor industri semakin berkembang, ya pasti, ya, dunia industri, ya. Tetapi di sektor pertanian karena konversi lahan pertanian berubah, penurunan jumlah petani dan sektor pertanian terlupakan, terabaikan, ya. Sehingga di sini terjadi ketidakseimbangan industri pertanian, teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Maka teori ini harus dijelaskan bahwa dunia industrialisasi dengan pengembangan kawasan industri dan konversi lahan pertanian harus terjadi keseimbangan, ya. Nah, kita lihat selanjutnya, kawan-kawan, ya. Dua tokoh ekonomi sudah memberikan suatu pendapat, ya, baik Rennies dan Fay dan juga dan juga Arthur Lewis, ya. Pertama, pada sektor pertanian menjadi sebagian besar mata pencarian masyarakatnya terlebih jenis pertanian yang masih tradisional. Kedua, masalah kelebihan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian daripada ketersediaan lahannya, hal ini menjadi masalah yang serius, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ya, kegiatan proses pembangunan harus berjalan, teman-teman, ya. Artinya kita lihat Arthur Lewis memandang
proses ekonomi lebih banyak melihat pada sisi permasalahan kelebihan tenaga kerja terdapat 3 aspek. Aspek pertama adalah corak proses pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Kedua, faktor dukungan utama dari permodalan yang semakin tinggi, kawan-kawan ya. Ketiga adalah faktor-faktor yang mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan selancarnya atau sebagaimana mestinya ya. Dengan kata lain, corak atau polanya berubah ya. Tentunya Lewis memberikan analisa ya. Pertama, sektor kapitalis ya. Kapitalis ini sebenarnya mengandung arti sebuah sistem ekonomi yang lebih kepada pemilik modal atau yang memiliki keuntungan ketika penanaman modal dilakukan oleh pemilik modal kepada kegiatan usaha-usahanya sehingga memunculkan kesempatan kerja yang baru, pendapatan nasional meningkat dan mengakibatkan pembangunan ekonomi juga semakin meningkat dan terjadi secara terus-menerus sehingga kelebihan tenaga kerja yang tidak bekerja dapat diminimalisir atau dikurangi pengangguran ya. Kedua, sektor subsisten ya, kebalikan dari sektor kapitalis digambarkan dalam analisa ini akan menambah tenaga kerja atau pengangguran. Ini sangat berbahaya kawan-kawan ya. Yang semakin meningkat secara terus-menerus, terlebih lagi sektor subsisten hanya lebih pada memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kegiatan perekonomian atau kegiatan ya kebutuhan perut ya. Ini harus kita pikirkan juga bagaimana nih ya sektor subsisten ini. Anda sebagai calon-calon sarjana manajemen ya. Nah, berikutnya analisa terakhir dari Arthur Lewis menyatakan tentang proses pembangunan di mana Lewis menyatakan 4 hal yang menyebabkan perubahan dalam proses pembangunan. Pertama, terdapatnya pembentukan modal yang terjadi lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Kedua, bertambahnya besar sektor kapitalis modal. Ketiga, kemajuan teknologi akan timbul di sektor subsisten dan menyebabkan kenaikan produktivitas ya. Yang selanjutnya mendorong kenaikan upah di sektor tersebut. Keempat, tidak terdapat kenaikan produktivitas di sektor kapitalis, akan tetapi pada pekerja ingin mengecap kehidupan yang lebih baik, ya pasti ya, sehingga mereka menuntut kenaikan upah. Ya. Jika berhasil kenaikan upah pekerja, justru akan menghapus surplus di sektor kapitalis, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi 17 ya. Ya, kita langsung studi kasus kelima, teman-teman ya. Setelah UTS ya, kita telah mempelajari tahapan pembangunan ekonomi Indonesia pada pertemuan ke-9 ya. Tentunya banyak keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Presiden Joko Widodo ya, dalam pembangunan yang beliau sampaikan, yang telah kita katakan telah diberikan kepada yang telah diteruskan ya. Saya ingin menanyakan, jelaskan masing-masing dari tokoh tersebut ya, pembangunan yang telah berhasil ya, 7 hasil karya prestasi luar biasa dalam ekonomi pembangunan Indonesia secara mantap ya, lengkap dan mantap ya. Saya hanya menanyakan 5A tentang keberhasilan atau kesuksesan yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jelaskan ya. Lalu berikutnya kita lihat teman-teman. Ya. Jelaskan pendekatan dalam dukung keberhasilan pembangunan ekonomi ya. Jelaskan secara lengkap ya, dan Anda harus rincikan secara mantap ya. UAS ini akan Anda kumpulkan seperti biasa misalnya hari Sabtu. Ya, tugas-tugas ini, tugas studi kasus pukul 24.00 dan tidak ada perpanjangan waktu ya. Kemarin masih banyak yang saya tolerir ya. Waktunya bergeser ya. Teman-teman, saya perhatikan masih banyak yang copy paste kawan-kawan. Dari universitas lain atau dari lembaga lain, dosen melarang tegas perbuatan tersebut ya. Coba Anda gunakan pendapat pemikiranmu ya. Ini sangat penting nanti suatu ketika Anda membuat skripsi dalam bentuk kualitatif ya. Nah, sehingga tugas studi kasus kirim ke email yang telah ditentukan ya dalam WA group itu pukul 24 dan saya harap tidak asal bunyi ya, tidak asbun ya. Dan saya ingin mengucapkan
selamat kepada teman-teman ya. Telah kita pilih ketua dan wakil ketua BEM dan ketua dan wakil ketua DPM ya. Semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik ya, menjalankan amanah dengan baik dan tanggung jawab dengan baik ya. Salam sukses kita semua dan mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia ya. Dan kita lihat dan berikutnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang dan kita semua keluarga besar Stigi Jakarta ya. Baik teman-teman, jangan lupa tugas ini tugas kelima ya. Bagaimana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Presiden Joko Widodo. Jelaskan masing-masing setiap personal Bapak Presiden kita 7 hal yang baik dalam karya bangsa tersebut. Lalu jelaskan pendekatan dalam dukung keberhasilan pembangunan ekonomi secara lengkap dan mantap ya. Dan saya harapkan Anda kerjakan dengan baik. Tadi kita sudah bicara tentang analisa tentang Arthur Lewis ya, mau dibaca lagi. Lalu kegiatan proses keberlangsungan pembangunan penting sekali ya. Lalu ada 2 tokoh dari Arthur Lewis dan Venice Ray ya, Reynis dan Fay ya. Lalu kita lihat dualisme perkembangan industri dan pertanian di Palur 2013 terjadi ketidakseimbangan kawan-kawan ya. Dan teori ini nanti dipelajari lagi ya. Dan proses roda pembangunan. Lalu gambar teori Arthur Lewis ya. Kita lihat gambarnya ya, teori tersebut. Lalu pengaruh kuat proses pembangunan terhadap perekonomian. Ya. Lalu sisi pengeluaran pemerintah sudah berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin kuat dan mari kita dukung pemerintahan yang baru Oktober 2024 agar apa yang sudah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya oleh Bapak Presiden Joko Widodo bisa diteruskan oleh kepresidenan terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Demikian teman-teman ya. Salam sukses kita semua dan mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia. Baik teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit. Ya. Oke, saya mohon open kamera. Oke, hari ini mohon open kamera biar saya bisa screenshot Anda. Oke. Tidak, terima kasih ya. Oke, open kamera sebentar. Oke. Sevannya Jody bisa open sebentar. Aprianti. Oke dah ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya open lagi deh. Ya, saya screenshot lagi ya. Seri Dayani Siregar. Oke, saya screenshot lagi. Oke, Seri Dayani Siregar. Oke, saya ini lagi ya. Sebentar kawan-kawan saya. Ya, oke. Ya. Oke, hari ini terima kasih kepada Mutmainah. Oke, Ida tetap semangat ya dalam menjalankan tugas nanti ke depan sangat berat ya. Semoga Anda berhasil. Lalu Terima kasih, Apria Pak. Vicky. Iya, oke. Mas Dani Christian Yohana ya. Terima kasih. I'm appreciate Anda simpan file-file saya, semoga bermanfaat. Irma Agustin juga sukses selalu. Indria Maulida, Aprianti, dan Serida ini Siregar, dan Sevania Jody. Baik, ini pertemuan ke-10, minggu depan kita pertemuan ke-11 ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan ke-11. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Sampai jumpa Pak. lagi. Salam sukses buat kita Terima semua. kasih, Terima Pak. kasih. Oke, sukses semuanya ya, sukses. Terima kasih. Oke, semua terima kasih.